Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi ya. Nah adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran kita, yaitu pelajaran TIK. Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama belajar ya adik-adik, yaitu rumus dan operasi hitung pada Excel. Nah pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan fungsi statistika atau rumus fungsi statistika. Nah seperti apa adik-adik fungsi rumus statistika itu? Nah untuk lebih jelasnya simak terus penjelasan Pak Guru ya. Fungsi statistika. Nah adik-adik, statistik adalah data angka yang dikumpulkan atau dikelompokkan. Kemudian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis, dan mencari keterangan data berupa angka. Nah, sedangkan fungsi atau function adalah formula khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Excel. Nah, adik-adik masih ingat apa itu formula pada Excel? Nah, formula pada Excel atau biasa disebut juga dengan rumus operasi hitung pada Excel. Nah, yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, adik-adik, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari operasi hitung pada Microsoft Excel. Nah, ada perpangkatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu fungsi statistika pada Microsoft Excel. Nah, adik-adik, ada beberapa fungsi statistik yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Nah, yaitu yang pertama sum. Sum digunakan untuk menghitung penjumlahan data dalam satu range. Nah, jika adik-adik ingin menghitung data dalam suatu kolom, dapat menggunakan sum. Kemudian average. Nah, average ini digunakan untuk menghitung rata-rata data dalam satu range. Nah, kalau sum digunakan untuk menjumlahkan data. Nah, average digunakan untuk menghitung rata-rata data. Kemudian min. Min untuk menghitung nilai terkecil data. Selanjutnya max. Nah, max ini kebalikan dari min. Jika min digunakan untuk menghitung nilai terkecil, maka max untuk menghitung nilai terbesar pada data. Selanjutnya modus atau mode. Nah, modus atau mode ini digunakan untuk mengetahui data yang paling banyak muncul dalam suatu range. Dan yang terakhir median, yang digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari deretan nilai yang disusun secara urut, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan mempraktikannya ya adik-adik. Nah, untuk itu silakan adik-adik simak dan perhatikan baik-baik yang akan Pak Guru contohkan. Nah, adik-adik, tentu adik-adik sudah tahu ya bagaimana cara membuka atau menjalankan program Microsoft Excel. Nah, di sini Pak Guru punya data adik-adik. Sebelum kita menghitung fungsi statistika, yaitu sum, average, min, max, median, modus. Nah, terlebih dahulu kita harus punya data ya adik-adik atau tabel seperti ini. Nah, di sini Pak Guru sudah membuat tabel nilai ulangan harian. Nah, di mana ada nomor 1 sampai nomor 5. Mulai dari mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, TIK, tema 1, tema 2. Kemudian ada ulangan 1, ada ulangan 2 dan nilai rata-rata. Nah, adik-adik, sini Pak Guru akan contohkan ya adik-adik. Pertama-tama Pak Guru akan mencontohkan untuk penjumlahan. Nah, adik-adik masih ingat penjumlahan?
Nah, untuk menjumlahkan data kita menggunakan apa adik-adik? Nah, kita menggunakan sum. Adik-adik, untuk menjumlahkan data pada ulangan 1 ini, kita klik pada kolom C ya adik-adik. Nah, kita klik di sini. Kemudian, jangan lupa adik-adik, setiap penulisan rumus atau formula pada Microsoft Excel selalu diawali dengan apa adik-adik? Ya, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian ketik sum. Nah, pada Microsoft Excel adik-adik, ketika adik-adik menuliskan sebuah formula atau rumus, maka akan ada pop-up bantuan ya adik-adik. Nah, di mana adik-adik bisa langsung memilih. Nah, contoh sini Pak Guru memilih sum. Nah, kemudian adik-adik blok range atau data yang ada pada kolom ulangan 1 ya adik-adik. Nah, Pak Guru contohkan, kita blok dari nilai matematika. Klik kiri, tahan, tarik hingga tema 2. Nah, kemudian jangan lupa adik-adik harus menutup dengan tanda kurung. Nah, setelah itu adik-adik tekan tombol enter pada keyboard. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Nah, Pak Guru akan contohkan satu kali lagi ya adik-adik. Nah, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata. Kita akan menghitung nilai rata-rata ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average. Nah, caranya sama adik-adik, yaitu dengan menekan tanda sama dengan, kemudian menuliskan rumus. Nah, di sini sudah ada ya adik-adik, tinggal kita klik aja ya. Yaitu klik 2 kali ya adik-adik. Nah, average. Selanjutnya kita masukkan sel yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, di sini ada ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, caranya sama ya adik-adik, yaitu klik kiri kemudian blok. Nah, jangan lupa untuk balas tanda kurung. Nah, kemudian tekan enter. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik buat latihan di rumah ya. Adik-adik hitung ya nilai rata-rata dan jumlah dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi ya adik-adik. Nah, adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa banyak-banyak berlatih di rumah ya adik-adik, agar adik-adik cepat paham dan mahir dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, adik-adik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.